Ini permintaan PM Singapura setelah Indonesia berhasil rebut batas wilayah udara di Kepri dan Natuna. Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil menguasai wilayah udara Kepulauan Riau, Kepri, dan Natuna yang selama ini dikuasai Singapura. Indonesia berhasil mengambil alih pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (VIR) untuk wilayah tersebut. Meski terlambat 2 tahun dari target, pemerintahan Presiden Jokowi akhirnya dapat mengambil VIR sektor A, B, dan C dari otoritas Singapura. Hal ini terjadi setelah ada kesepakatan yang dibuat antara Indonesia dan Singapura mengenai penyesuaian pelayanan batas ruang udara. Kesepakatan penyesuaian VIR ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi dengan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran di Pulau Bintan, Kepulauan Riau pada Selasa, 25 Januari 2022. Lantas bagaimana respon Singapura mengenai pengambil alihan VIR oleh Indonesia ini? Perdana Menteri PM Singapura Lee Hsien Loong mengatakan perjanjian VIR antara Singapura dan Indonesia akan memastikan bahwa layanan kontrol lalu lintas udara disediakan dengan aman, sekaligus memungkinkan Bandara Changi tumbuh dalam jangka panjang sebagai hubungan udara internasional. Berbicara kepada wartawan setelah penutupan 5 tahun Singapura-Indonesia Leaders Retreat di Bintan, Lee mencatat bahwa perjanjian VIR menyetel kembali batas-batas VIR menjadi secara umum sesuai dengan batas-batas wilayah Indonesia. Tetapi kedua, perjanjian VIR akan memastikan bahwa Bandara Changi mampu beroperasi secara efisien, aman dan lengkap, serta menyediakan layanan kontrol lalu lintas udara agar berfungsi sebagai bandara internasional yang penting dan dapat tumbuh dalam jangka panjang sebagai bandara internasional yang penting, bandara internasional. Ujarnya, sebagaimana diberitakan Channel News Asia (CNA) pada Selasa. Sebelumnya, pada hari itu, Lee dan Presiden Indonesia Joko Widodo menyaksikan penandatanganan perjanjian yang mencakup VIR ekstradisi dan kerjasama pertahanan. Presiden Joko Widodo, kedua kanan, dan Presiden Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran menunjukkan dokumen perjanjian penyesuaian batas wilayah informasi penerbangan Indonesia-Singapura di The Sansaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Selasa 25 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian VIR, Singapura dan Indonesia telah sepakat untuk menyelaraskan kembali batas antara VIR Jakarta dan VIR Singapura. Hal itu merujuk pada pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Singapura pada Selasa. Indonesia akan mendelegasikan kepada Singapura penyediaan layanan navigasi udara di sebagian wilayah udara dalam VIR Jakarta yang telah disesuaikan. Perjanjian ini akan tetap berlaku selama 25 tahun dan akan diperpanjang dengan persetujuan bersama jika kedua belah pihak merasa menguntungkan untuk melakukannya, menurut pernyataan tersebut. Perjanjian VIR memperhitungkan aturan dan peraturan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan akan diajukan untuk disetujui kepada ICAO sesuai dengan prosedur yang disepakati, tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Singapura. Indonesia telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengambil alih kendali atas VIR di atas Kepulauan Riau yang telah dikelola oleh Singapura sejak tahun 1946 sebagaimana diamanatkan oleh ICAO. Sementara, Singapura sendiri telah berulang kali mengatakan bahwa VIR bukanlah masalah kedaulatan tetapi keselamatan dan efisiensi lalu lintas udara komersial. Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook pada Selasa bahwa perjanjian VIR saling menguntungkan dan akan memenuhi kebutuhan Bandara Changi dan Bandara Indonesia saat ini dan di masa depan. Ini akan memastikan pertumbuhan penerbangan sipil yang aman dan efisien di kawasan ini, tulisnya. Saya menantikan ratifikasi dan implementasi perjanjian yang akan memungkinkan Singapura dan Indonesia untuk bekerja lebih erat untuk menegakkan keselamatan dan efisiensi penerbangan sipil internasional, terang dia. Indonesia akhirnya bersedia memberikan area bagi Angkatan Bersenjata Singapura untuk melakukan latihan militer. Kesepakatan itu tertuang di dalam perjanjian pertahanan DCA yang ditekan oleh Indonesia dan Singapura pada Selasa, 25 Januari 2022 di The Sansaya Resort Bintan. Hadir sebagai saksi dari pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Perjanjian pertahanan ini menjadi dasar sehingga Singapura bersedia menandatangani perjanjian ekstradisi dan pengelolaan ruang navigasi udara di atas Pulau Natuna. DCA yang ditekan pun masih sama seperti yang pernah disepakati oleh Menteri Pertahanan Jowono Sudarsono pada 2007 lalu di Bali.
Namun, perjanjian pertahanan itu batal disahkan di DPR karena menuai protes dari publik. Mengutip keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri Singapura, perjanjian DCA akan memperkuat hubungan strategis di antara angkatan bersenjata kedua negara. Sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama pertahanan Angkatan Bersenjata SEF, akan terus melanjutkan pelatihan militer dan latihan di wilayah pelatihan di Indonesia, dengan tetap menghormati kedaulatan Indonesia di wilayahnya, baik itu di darat, perairan, dan udara. Hal tersebut sesuai dengan aturan hukum laut internasional UNCLOS. Demikian isi dari keterangan tertulis dari Kemlu Singapura yang dikutip pada Rabu 26 Januari 2022. Menurut informasi dalam kesepakatan yang ditekan kali ini, parlemen kedua negara diprediksi akan meratifikasi perjanjian tersebut. Jadi pada hari ini kami berjanji untuk mengesahkan perjanjian itu. Dengan perubahan sedikit di kesepakatan ekstradisi, ungkap Perdana Menteri Lee Hsien Loong ketika memberikan keterangan pers pada Selasa kemarin. Perubahan yang dimaksud Lee yakni adanya masa retroaktif yang diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Presiden Jokowi pun menyambut baik tercapainya sejumlah kesepakatan termasuk DCA yang pernah ditolak pada 2007 lalu. Diharapkan kerjasama penegakan hukum, keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kata Jokowi. Mengapa Indonesia akhirnya bersedia menyepakati perjanjian pertahanan yang pada 2007 lalu ditolak? Apa dampaknya bila Singapura dapat berlatih di teritori Indonesia? Yang pertama, pembiaran latihan militer di teritori Indonesia dianggap melanggar kedaulatan negara. Menurut dokumen dengan judul Narasi Publik Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi, Realignment VIR Joint Statement, dan Pertukaran Surat Paket Perjanjian Menko-Marves DCA yang dirancang pada 2007, pada prinsipnya mengatur area latihan di wilayah Indonesia atas izin pemerintah Indonesia. Area latihan itu dapat digunakan oleh kedua negara dalam melaksanakan latihan militer, baik digunakan sendiri atau secara bersamaan. Di dalam dokumen tersebut juga disebut bahwa Pulau Kayu Arah ditetapkan sebagai daerah pelatihan bantuan tembakan laut dan pengembangan serta penggunaan daerah latihan di Batu Raja, Palembang. Lalu, Angkatan Bersenjata Singapura juga diminta untuk memberikan pelatihan bagi TNI di bidang simulator termasuk kursus, teknik, dan akademik. Kesepakatan lainnya yakni akan dibentuk Komite Kerja Sama Pertahanan di sisi Indonesia dan Singapura yang fungsinya untuk mengendalikan serta mengawasi setiap aktivitas di area latihan yang telah ditetapkan.